Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga, pemirsa TV-mu yang berbahagia. Alhamdulillah berjumpa lagi di podcast Olahraga dan Kamu. Podcast Olahraga dan Kamu ini adalah hasil kolaborasi antara TV-mu Stasiun Yogyakarta bersama dengan Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemirsa, mahasiswa itu adalah usia yang paling menyenangkan karena ketika mahasiswa proses pembentukan identitas diri, pembentukan karakter itu mencapai puncaknya. Selain berkuliah, mahasiswa umumnya mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Ada banyak UKM yang ada di setiap kampus. Nah, yang menarik di Universitas Ahmad Dahlan UAD ada unit kegiatan mahasiswa UKM yang memiliki prestasi luar biasa, baru saja menjadi juara di Liga Mahasiswa. Namanya adalah UKM Bola Basket Universitas Ahmad Dahlan atau UKM Bola Basket UAD. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Muhammad Davitra, biasa dipanggil Mas David, Ketua UKM Bola Basket UAD. Mas David, bisa cerita nggak, Mas David ini dari prodi apa, kemudian kok bisa jadi ketua UKM basket, sejarahnya gimana? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Davitra, saya dari prodi Bisnis Jasa Makanan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ceritanya saya bisa jadi ketua UKM itu karena di dalamnya itu ada teman saya, Pak. Jadi pas itu ada open recruitment anggota UKM, terus kayak saya tertarik gitu ikut kepengurusannya karena selama saya kuliah ini baru pertama sekali saya ikut organisasi. Oh iya? Iya. Enjoy gak ikut basket? Enjoy sih, Pak. Oke. Kalau yang lain bilang ke adik-adik, dirimu menyarankan untuk gabung UKM basket atau tidak? Oh, jelas iya dong, Pak. Karena banyak prestasinya, terus juga ya have fun gitu-gitu, bisa main bola basket juga kita. Oke. Mas, biasanya kalau latihannya UKM basket UAD itu tiap hari apa? Kemudian yang latih siapa gitu? Bisa ceritakan? Kalau latihannya UKM bola basket tuh fleksibel sebenarnya, Pak. Kadang kan kalau kita udah ada event-event yang memang udah jadi target tuh biasanya satu minggu tuh bisa sampai 3-4 kali. Tapi itu di waktu malam. Jadi nggak mengganggu jam perkuliahan teman-teman yang ikut UKM bola basket kan. Jadi kalau memang nggak ada event biasanya tuh seminggu 3 kali gitu. Oke. Nah, dari latihan yang rutin tadi seminggu 3 kali kan puncaknya adalah prestasi. Kemarin juara di Liga Mahasiswa. Nah, bisa diceritakan Mas, yang prestasi terakhir kemarin bagaimana latihannya, prosesnya, tantangannya dan seperti apa? Mungkin kalau buat Liga Mahasiswa kemarin mungkin itu liga yang bergengsi buat kita sendiri ya, Pak. Karena di 2 tahun terakhir kita memang dicap sebagai tim kalahan gitu. Oh iya? Ya, karena kita selalu selalu kalah gitu loh, Pak. Jadinya kayak akhirnya kita berprogres yang benar-benar latihan, terus juga dari coachnya tuh namanya Coach Gogor. Beliau tuh memiliki lisensi A, itu tuh lisensi cuma 5 orang di Indonesia dan beliau salah satunya gitu. Terus akhirnya kita rekrut bareng-bareng buat ikut di Universitas Ahmad Dahlan. Terus dengan beliau melatih gitu ya, Pak ya. Akhirnya berprogres akhirnya kita bisa masuk ke divisi 1 gitu. Dari divisi 2 naik ke divisi 1 itu tantangannya juga lumayan gitu karena kita banyak melawan universitas-universitas yang ternama seperti Undip, terus USM, Udinus, UKSW, itu kan kayak topnya basket Jawa Tengah. Tapi kita alhamdulillah bisa mengalahkan itu, Pak. Jadi akhirnya kita bisa masuk ke divisi 1. Insya Allah di musim depan kita udah bisa main di divisi 1, Pak. Oke, Mas, kalau untuk Liga Mahasiswa kemarin, Mas David dan teman-teman persiapannya berapa lama? Oh, untuk persiapan Liga Mahasiswa tersebut kita ada hampir 3 bulan sih, Pak. Itu TC-nya intensif 3 bulan? Intensif. Itu yang latihan yang rutin banget itu 3 bulan. 3 bulan ya? Ya. Oke. Kalau pemainnya Mas, itu sebelumnya memang sudah aktif di basket atau pas sudah
baru aktif basket ketika sudah jadi mahasiswa? Kalau untuk tim atletnya sendiri tuh kita merekrut dari teman-teman yang udah bisa main basket gitu Pak. Jadi kayak kita tuh ada 2 tim. Pertama tuh tim A sama tim B. Ya. Tim A itu tuh tim inti yang memang ikut ke dalam kejuaraan-kejuaraan. Terus kalau untuk tim B tuh yang tim yang daftar dari UKMD gitu Pak. Oh iya. Jadi kayak mahasiswa baru yang ingin ikut UKM basket kita masukkan ke tim B. Oh iya, jadi Karena mereka bisa bisa berprogres nanti kalau berpotensi dari coachnya untuk dinaikkan ke tim A mungkin kita rekrut gitu. Oke. Tapi untuk tim A-nya sendiri tuh sebenarnya kita rekrutnya dari teman-teman SMA. Jadi kita bukan namanya beasiswa talenta unggul. Oh iya, beasiswa talenta unggul. Wah, luar Iya. biasa. Ini menarik buat adik-adik, ayah bunda yang putra-putri yang masih SMA, SMK atau aliyah bisa mengikuti beasiswa Talenta unggul unggul. gitu. Itu gimana Mas kalau mau ikut beasiswa itu? Kalau ikut beasiswa talenta unggul tuh kita nanti tuh sebulan atau 2 bulan sebelum pendaftaran tuh kita udah sebar pamflet gitu. Jadi kayak kita udah open recruitment nih, ayo join teman-teman gitu. Kayak kita buat konten atau kita konten promosi gitu ya Pak. Jadi nanti mereka kita tes yang menurut kita layak untuk bisa ikut. Nanti mengirimkan bukti permainan bola basket, terus kejuaraan terakhir di SMA apa gitu. Nanti kita tes, disuruh datang ke Jogja. Nanti tesnya langsung biasanya kita di lapangan Teladan, di SMA Teladan di Godean. Gedean ya. Terus kita tes nanti, setelah itu kita rembukan sama coach, nanti kita pilih beberapa dari teman-teman itu untuk bisa ikut ke tim bola basket. Oke, ini info yang sangat berharga, terutama untuk adik-adik SMA, kemudian ayah bunda yang putra-putrinya tahun depan, atau yang masih kelas 2 tahun depannya lagi, baik kelas 1 berarti tahun depannya lagi, yang mau melanjutkan pendidikan tinggi, ada kesempatan mengikuti beasiswa talenta unggul di Universitas Ahmad Dahlan, salah satunya yang punya kemampuan basket. Jadi bagi adik-adik yang ikut DBL ya? Ya bisa. DBL itu bisa daftar di beasiswa talenta unggul. Kalau Mas David dulu SMA juga main basket? Saya nggak main basket tapi saya bisa gitu Pak. Oh bisa ya? Iya. Hobi ya basketnya? Hobi bisa. Oke. Asli mana tuh Mas? Saya aslinya Palembang Pak. Wah jauh, luar biasa ya. Jauh dari Palembang, kuliah di Jogja tapi sukses membawa prestasi untuk UKM bola basket Universitas Ahmad Dahlan. Mas, sekarang kita bicara tentang olahraga basket Mas. Gimana sih kalau teman-teman seperti Mas David dan teman-teman di UKM bola basket UAD memandang ekosistem bola basket di Indonesia? Oke. Kalau buat ekosistem sendiri itu kayak seperti apa misalnya? Maksudnya bagaimana suasana kompetisi basket dan sebagainya, baik dari tingkat SMA maupun yang profesional. Oke, mungkin kalau dari tingkat SMA dulu ya. Kalau tingkat SMA dulu kan kayak DBL gitu. Mungkin baru-baru ini tuh baru selesai pertandingan. Mungkin memang euforia pertandingan itu memang hangat gitu ya. Jadi kayak teman-temannya saling mendukung gitu. Kayak di GOR UNY kemarin. Saya tempat nonton sekali sebenarnya Pak. Memang benar-benar memacu adrenalin sebenarnya. Kayak mereka saling support antara tim sama supporter dan juga lawan gitu-gitu. Jadi kayak mereka adalah kayak adrenalin mereka untuk main bola basket tuh kayak saya kayak lebih tertarik gitu jadinya lebih naik ya Pak. Kalau untuk tingkat universitas karena kemarin saya mendampingi full dari Liga Mahasiswa di Atmajaya itu kalau dari babak penyisian memang kita kayak udah melihat kayak wah ini pasti bakal juara karena kita dalam 3 pertandingan babak penyisian itu kita alhamdulillah tidak terkalahkan Pak. Jadi kita melawan universitas lain itu kita selalu menang. Lawan mana aja Mas pas penyisian Liga Mahasiswa kemarin? Lawan UNY. Terus lawan mana ya Pak? Aduh lupa saya Pak. Terus UNY terus pokoknya ada 3 ya Pak. Saya lupa ya Pak ya. Terus akhirnya kita babak penyisian tuh kita pernah menyentuh poin 100. Oh iya? Iya. Lawan berapa waktu itu Mas? Lawannya 68. Luar biasa sekali. Terus akhirnya setelah itu kita melihat udah dari poin itu 100 kayak wah ini kita bakal menang sih buat kedepannya. Terus akhirnya di babak semifinal juga kita bisa menang. Terus akhirnya di final kita melawan Undip itu
beda 2 bola atau 2 poin. Jadi kayak kita membawa supporter itu Pak. Kita membawa supporter untuk menyemangati teman-teman. Mungkin dari hasil supporter itu sendiri itu jadi teman-teman lebih bergejolak gitu mainnya, lebih semangatnya lebih membara. Memang kelihatan sih Pak sebenarnya. Kalau mereka lebih membara permainannya kan. Terus akhirnya kita melihat di detik 1 menit terakhir itu poinnya hampir sama. Tapi karena kita terus ayo supporter ayo terus buat semangatin, akhirnya teman-temannya kayak semangat mainnya, jadi akhirnya kita menang di divisi 1 Pak. Gitu. Kalau prestasi lain sebelumnya Mas apa aja Mas? Untuk prestasi lain sebentar ya. Nah ini karena saya lihat banyaknya harus membaca contekan. Iya. Mungkin kalau dari prestasi itu kita pernah ikut kegiatan SBL. Apa itu? Atau itu namanya Sugia Pranoto Basketball. Oh yang di Unika Sugia Pranoto ya, Semarang ya. Di Semarang. Itu kita di tahun sebelumnya memang menerima kekalahan. Kita tidak sampai masuk semifinal. Tapi di tahun ini kita masuk ke semifinal tapi kita tidak juara. Itu menurut coachnya sendiri itu lumayan buat berprogres ke depan gitu. Terus juga kita juga ada tim putri sekarang Pak. Oh ada tim putri? Ada tim putri. Wah menarik nih Bapak Ibu yang putri. Iya tim putri. Ya masih SMA sederajat bisa ikut beasiswa talenta unggul dan bisa mengikuti tim putri basket Wadi. Gimana Mas kalau responnya teman-teman mahasiswi putri? Kalau itu kan kita dulu sempat vakum ya Pak, tim putrinya karena memang belum ada timnya gitu. Jadi kemarin kita nggak mewakili di Liga Mahasiswa karena memang nggak masuk waiting list buat tim putri. Jadi kita ya sama, kita buka beasiswa talenta unggul juga. Terus akhirnya kita rekrut teman-teman putri yang bisa ikut main di bola basket. Jadi ya lumayan gitu Pak. Terus kita juga udah pernah juara gitu Pak di tim putrinya, walaupun itu pertandingan 3x3 yang setengah lapangan. Gitu setengah lapangan. Kita mendapatkan juara 2 di runner up di SCH. Sleman City Hall ya. Sleman City Hall. Terus juga kita ikut juga 3x3. Kita mengirimkan 2 tim putra. Tapi yang menang alhamdulillah cuma 1 tim aja Pak. Itu kita juga runner up. Terus yang titik awal kebangkitan kita itu juara 1 di Gajah Mada Basketball Competition. Oh iya putri? Yang putra ini. Putra ini. Ya. Itu tingkat kebangkitan kita kayak wah ini kita udah bisa melawan Universitas Pajajaran itu kemarin Pak. Oh iya yang Unpad itu. Ya, yang Unpad itu kita melawan Universitas Pajajaran, kita dapat juara 1. Mungkin itu kemenangan juara 1 pertama buat kita mungkin ya Pak ya, karena kita udah bisa ngalahin teman-teman dari universitas yang lain yang lebih bergengsi gitu ya Pak ya. Mungkin yang lebih ternama lah gitu. Dari situ kita bisa melihat potensi ke depannya kalau memang kita tuh bakal ada kejuaraan yang lebih besar lagi untuk ke depannya. Terus kita ikut 3x3 itu di lapangan BPJ di Bima Perkasa Jogja, IBL. Itu kita juara 1 Pak. Terus juga diadakan kita ikut juara STPR. Itu juga. Terus yang baru-baru ini kita juga alhamdulillah juara Liga Mahasiswa divisi 1. Mas, kalau yang ikut olahraga itu kan ada yang olahraga mengejar prestasi, ada juga yang mau untuk mengeluarkan keringat, beraktivitas fisik. Boleh nggak misalnya saya itu kan nggak punya kemampuan basket, tapi saya ikut UKM basket hanya untuk motivasinya motivasinya untuk biar keluar keringat, boleh atau enggak gitu? Boleh Pak. Kita juga bukan sekedar UKM yang bisa ikut kejuaraan aja, tapi kita juga benar-benar UKM yang merekrut semua anggota kayak di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan untuk bisa ikut di kita tuh namanya kita ada fun game. Oke. Gimana Mas fun game itu Mas? Kalau fun game itu kita main bareng gitu Pak. Jadi kita bisa sebar pamflet di Instagram kita di tim basket UAD. Terus juga kita tuh biasanya sebar pamflet tuh di hari Rabu. Di jam 7 sampai jam 9 malam. Malam ya? Itu kita sebar pamflet untuk fun game tuh kita main bareng-bareng. Ada ya atlet, ada kadang alumni. Terus juga anak-anak UKM gitu Pak. Terus kita main bareng gitu. Terus nanti ya sekedar have fun aja gitu. Jadi nggak sekedar cuman bisa ikut kejuaraan tapi juga bisa untuk sekedar olahraga dan mengeluarkan keringat juga sih Pak. Jadi
nggak tiap hari nggak pusing mikirin Iya, tugas kuliah ya, bisa untuk bisa refreshing untuk gitu. refreshing. Kalau mau ikut itu gimana Mas caranya fun game itu Mas? Itu kita gratis sih Pak. Jadi Gratis. gratis. Wah asik bener. Kita cuma sebar pamflet, nanti kalau teman-teman tertarik ya silahkan datang ke tempat yang udah kita sediakan gitu Pak biasanya. Oke. Kalau misalnya Mas ada pelajar SMA pengen gabung boleh nggak? Fun Gabung game main, itu? boleh Pak? Oh boleh, wah adik-adik ini menarik nih buat yang masih di SMA yang mau main dengan kakak-kakak di UKM Boleh. bola basket Wade, tinggal selalu follow akun media sosial Iya. ya, nanti akan jadi akun media sosial, Akan update. update selalu gitu. Mas, kalau pengalaman nih sekarang ngobrolin tentang bagaimana Mas David mengelola UKM bola basket ini, sukanya apa dan dukanya apa Mas? Kalau mungkin sukanya ya itu karena dari hasil kerja keras kita bersama ya Pak, dari pengurus, tim, terus juga pembina sama coach gitu, mungkin ya itu kejuaraan tadi Pak. Kalau mungkin kalau dukanya ya mungkin kalau seandainya teman-teman itu ada yang cedera gitu, atau ada yang mengundurkan diri dari beasiswa talenta unggul, terus juga apa ya tidak ada progres sama sekali gitu, mungkin menjadi duka kita bersama ya Pak, karena ya kita udah sama-sama gitu membangun tim ini, masa gara-gara satu orang kita runtuh sama-sama sih Pak. Kalau lebih pada teamworknya Mas Iya. ya. Mas, lebih banyak sukanya atau dukanya selama ini? Lebih banyak sukanya sih Pak. Alhamdulillah, jujur ya. Jujur Pak. Karena olahraga itu kan motivasinya bukan hanya prestasi tapi juga untuk bersosialisasi, Mas. Oke, Mas David, sekarang kita ngobrolin tentang hubungan di antara teman-teman pemain, coach dan sebagainya. Bagaimana Mas David sebagai ketua UKM bekerja sama dengan coach, kemudian dengan teman-teman player untuk membangun kamar ganti yang harmonis ini. Kalau dari segi pengurus mungkin ya Pak. Kalau dari segi pengurus mungkin kita sering ngadain rapat gitu Pak. Sekedar untuk membahas progres atau sekedar kumpul bersama dengan sama-sama teman pengurus. Terus juga mungkin kalau dari tim player mungkin mereka bisa membangun chemistry mereka sendiri di lapangan gitu ya Pak ya. Misalnya kayak sedang latihan mereka tiba-tiba bercanda gitu atau apa mungkin. Kalau dari segi coach mungkin kita bisa membangunnya tuh, mungkin kita menganggap beliau tuh sebagai orang tua kita juga sendiri bisa ya Pak ya. Karena beliau juga mendidik kita bersama seperti pengurus juga atlet. Jadi kayak membangun harmoni untuk ke semua keluarga tim basket tuh susah-susah gampang sebenarnya Pak. Karena ya disibukkan dengan latihan. Oh iya, betul. Ada juga disibukkan dengan ya tugas-tugas mahasiswa sendiri. Jadi kita berusaha kayak kadang kita ngadain kumpul bersama gitu atau malam keakraban gitu ya Pak ya. Terus juga kalau celebration kejuaraan gitu kita makan sama-sama gitu. Jadi mungkin dari sana tuh kita bisa membangun chemistry bersama gitu. Jadi kayak bukan sekedar di pengurus atau di pemain tapi pengurus pemain coach juga bisa ikut andil dalam ruangan itu. Bangun chemistry-nya Mas ya. Mas, kalau misalnya nih Mas, ada kan biasa di olahraga itu ada konflik mungkin loh ya di internal pemain atau kemudian dengan staff dan sebagainya. Bagaimana Mas David mengatasi persoalan ini? Kalau dengan kompleks saya mungkin alhamdulillah ya Pak ya di kita belum ada mungkin saya tahu ya. Kalau mungkin untuk konflik yang mungkin besar atau mungkin ya menyudutkan satu orang, mungkin kita bisa lihat dari gerak-gerik teman-teman. Karena menurut saya teman-teman atlet itu mereka merangkul bersama. Sip, kata kuncinya merangkul bersama ya Mas ya. Merangkul bersama, jadi kayak kalau ada satu sakit, sakit semua gitu. Ada itu semua. Jadi kalau mungkin dilihat dari konflik yang itu mungkin kelihatan ya Pak, kenapa dia ini nggak ikut teman-temannya. Nah dari sana kita bisa melihat kayak dengan cara kita menyelesaikannya, karena kita bisa bercerita dulu dengan orang tertentu. Kamu kenapa? Kalau memang seandainya dari dia tidak memberikan suara, mungkin kita tanya dari tim kaptennya mungkin. Ini kenapa sih dia kayak gini-gini? Mungkin dia bakal cerita, nanti kita bakal selesaikan. Nanti di ruangan tertutup mungkin kita ketemukan beliau dengan siapa yang bermasalah. Nanti akhirnya kita damaikan gitu Pak. Mas, kalau selama ini Mas, setelah
dibangun chemistry, meminimalisir konflik, latihan yang intens, ketemu dengan lawan yang ada di lapangan. Nah, pengalaman selama ini, terutama Mas David jadi ketua, lawan mana yang paling berat Mas kampusnya? Dan mengapa mereka jadi lawan paling berat? Iya, mungkin kalau dari Jogja ya Pak. Iya. Kalau dari Jogja tuh UII, Oke. Atmajaya. Itu mungkin di Jogja kita udah bisa mengimbangi mereka. Mereka ya. Tapi di 2 tahun kemarin kita memang masih nggak bisa ngimbangin mereka Pak. Jadi kayak wah ini lawan yang berat itu. Tapi setelah kita melihat progres teman-teman atlet untuk bisa mengalahkan kedua tim itu, jadi kita lihat oh ini udah bisa kita setarain walaupun memang mereka berada satu tingkat lebih tinggi dari kita. Kalau untuk di Jawa Tengah sendiri itu UKSW Pak, Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga ya? Iya, Salatiga. Itu karena kemarin di Liga Mahasiswa itu mereka merekrut 2 pemain asing. Oh iya? Iya, dari Amerika sama dari Sudan kalau nggak salah Pak. Jadi mereka tinggi, gede, hitam gitu ya Pak. Jadi mungkin itu kita ngelihatnya tuh kayak udah pemain IBL gitu. Oh iya ya, levelnya IBL. Iya, itu kita memang masih susah untuk menyetarakan kedudukan kita bersama ke mereka. Kita juga pernah ngadakan sparring lawan mereka juga kita masih banyak ketinggalan poin Pak. Mereka kemarin itu mereka di 85 kita di 35 poin gitu. Wah lumayan ya. Iya lumayan. Terus juga ada Udinus sama USM. Oh entah Semarang sama Dian Nusantara ya? Iya. Oke Semarang semua ya? Iya Semarang semua karena itu pemegang basketnya Jawa Tengah sih Pak. Oke. Mas kalau selama ini Mas ketika mengelola UKM basket itu kan Mas David dia pada persoalan harus merekrut anggota baru gitu. Nah kira-kira Mas nih apa sih yang menjadi alasan atau motif yang bisa mendorong adik-adik mahasiswa baru terutama di Universitas Ahmad Dahlan untuk bergabung di UKM bola basket? Apa aja Mas? Oke mungkin kalau untuk merekrut anggota baru itu karena mahasiswa UAD juga lumayan banyak ya Pak ya. Harusnya adalah 1 atau 2 orang gitu yang bisa ikut kepengurusan gitu ya Pak ya. Ya mungkin kalau untuk motivasi ya mungkin ya Pak ya. Mungkin mereka kalau seandainya kuliah pulang itu juga sayang gitu buat kuliahnya ya Pak. Penting nih buat yang kuliah pulang. Ya walaupun dia kuliah pulang menurut dia nyaman tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Entah itu di pekerjaan nanti ditanyakan apa kegiatan ini itu mungkin bolehlah mereka ikut salah satu gitu UKM atau organisasi yang ada di Universitas Ahmad Dahlan sehingga bisa membangunkan soft skill mereka, terus juga menambah relasi pertemanan, terus juga ya bisa banyak teman lah gitu di lingkupan Universitas Ahmad Dahlan gitu. Nah Mas sekarang Mas nih sebagai bagian akhir dari podcast kita kan biasanya mahasiswa itu kan diuji, tapi ini bukan ujian ya, bukan ujian. Mas Davitra sebutkan 3 alasan mengapa adik-adik yang masih di SMA, SMK, MA sederajat perlu atau harus memilih untuk kuliah di UAD dan kemudian selanjutnya juga bergabung di UKM. Salah satunya adalah UKM basket. Mungkin 3 ya Pak ya. Iya. Kalau pertama ya mungkin kenapa harus kuliah di UAD ya karena kita tahu sendiri lah fasilitas UAD bagaimana ya Pak ya. Ada eskalatornya juga, terus juga terbaru di dalam kampus ada kafe gitu-gitu. Jadi teman-teman yang nggak harus keluar buat beli kopi gitu kan bisa di dalam universitas ya Pak ya. Terus juga dari segi pendidikan juga alhamdulillah dosennya juga berkompeten semua gitu. Fasilitas yang diberikan juga memadai seperti ya prodi saya sendiri ya Pak ya. Bisa difasilitasi dengan ya ruangan yang bagus, AC yang dingin, wifi yang lumayan kenceng juga gitu-gitu. Jadi sebagai motivasi untuk kedepannya juga banyak kok universitas-universitas yang lain bagus tapi kenapa harus UAD ya karena UAD memang bagus gitu. Terus juga yang ketiga ya karena ya Universitas Muhammadiyah sih Pak menurut saya. Kalau yang tadi Mas mengapa nanti kalau udah jadi mahasiswa sebaiknya bergabung dengan UKM, terutama UKM basket? Karena kalau menurut saya harus bergabung sama UKM basket ya karena sekarang kita udah banyak prestasi. Jadi ya teman-teman sendiri bisa
ya dengan istilah kasarnya menyombongkan diri lah. Wih, Iya. basket udah bagus nih gara-gara Oh, ini gitu ya punya Pak ya. pride ya? Iya, punya pride juara satu kalau slogan kita sendiri ya Pak ya. Terus juga ya kalau teman-teman sendiri mungkin yang cewek-cewek gitu ya bisalah cuci mata sedikit-sedikit buat ngelihat atlet-atlet kita ya Pak ya. Yang tinggi, yang ganteng-ganteng gitu lah Pak ya. Mungkin yang ketiga juga ya bisa menambah relasi dan pertemanan sendiri karena di UKM Basket juga tidak terlalu monoton dengan akan kata-kata senioritas dan segala macam. Oh ya, Jadi kita ya saling berbaur aja. egaliter ya? Iya, jadi Oke. kayak nggak monoton kayak harus ini. Jadi kayak kalau kalian bisa ya harus kerja sama-sama gitu sih Pak. Oke, terima kasih sekali Mas Davitra untuk insight-nya, wawasannya yang luar biasa tentang UKM Bola Basket Universitas Ahmad Dahlan yang sudah menorehkan prestasi luar biasa, juara 1 Liga Mahasiswa. Semoga perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang lain bisa menapak jejak prestasi ini di berbagai cabang olahraga. Sekali lagi jangan lupa kepada adik-adik yang mau mengembangkan bakat, kemampuan dan sebagainya bisa bergabung di UKM Basket Universitas Ahmad Dahlan. Tentu saja dengan memilih untuk berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Dan jangan lupa ada beasiswa talenta unggul yang bisa dimanfaatkan oleh adik. Biasanya kita buka tuh di Februari sih Pak. Nah, nice info nih, biasanya buka di Februari. Jadi ketika Februari jangan lupa langsung stalking media sosial. Gitu, terima kasih Mas Davitra yang sudah datang di studio TV-mu Stasiun Yogyakarta. Terima kasih kepada semua kru yang sudah membersamai proses produksi ini dan terima kasih terutama kepada semua penonton setia podcast Olahraga dan Kamu. Mari kita tutup podcast kita kali ini. Jumpa lagi di podcast Olahraga dan Kamu episode selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.